Halo semuanya, sebelum saya menjelaskan secara singkat perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia Nadia, NIM 2323121, kelas B sore. Baik, langsung saja. Sejarah singkat perkembangan komputer generasi pertama hingga masa kini. Dunia gadget seperti laptop, ponsel, komputer, hingga konsol game telah berkembang pesat. Namun, pernah bertanya-tanya bagaimana kemunculan komputer pertama kali? Ternyata, perkembangan dunia komputer cukup panjang untuk menemukan komponen-komponen yang cocok dan efektif dalam penggunaan teknologi. Temuan bentuk komputer pertama kali dimulai pada masa Perang Dunia Kedua. Meski begitu, cikal bakal terkait apa yang di kemudian hari disebut komponen komputer telah ada jauh sebelum itu. Tepatnya pada tahun 1822, tokoh penemu komputer pertama asal Inggris, yaitu Charles Babbage, berhasil merumuskan mesin hitung. Sebagai seorang ahli matematika, awalnya ia bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Namun, ternyata prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi mesin. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Baik, langsung saja sejarah komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Yang pertama, perkembangan komputer generasi pertama. Pada masa Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Mulanya pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman, Konrad, yang membangun sebuah komputer bernama Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Kemudian, pihak sekutu juga membuat kemajuan lain pada pengembangan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang bernama Charles. Mereka memecah kode rahasia yang digunakan Jerman. Pada waktu inilah muncul Bernard. IBM Automatic adalah komputer relay elektronik. Teknologi dalam komputer menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Secara sistem, mesin komputer hasil beroperasi dengan lambat dan tidak fleksibel. Hal ini karena urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Meski begitu, kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer pada generasi ini adalah Electronic Numerical Interactor dan komputer atau ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. ENIAC adalah komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mars komputer. Ini dirancang oleh John Presper Acker dan John. ENIAC ini memiliki 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya hingga 600 kW. Eksistensi ENIAC mulai tersingkirkan oleh elektronik diskret yang dirancang pada tahun 1945 oleh von Neumann. Komputer tersebut menjadi memori untuk menampung baik program maupun data. Kunci utama arsitektur Neumann ini adalah CPU. Alat tersebut digunakan untuk mengkoordinasikan seluruh fungsi komputer melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, Universal Automatic Computer yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur tersebut. Komputer generasi pertama memiliki karakteristik seperti instruksi operasi yang untuk melakukan suatu tugas secara spesifik, penggunaan tube vakum dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi kedua.
Komputer generasi kedua ditemukan pada tahun 1948 ketika transistor menggantikan tube vakum. Transistor mulai digunakan dalam komputer tahun 1956. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik lebih minimalistis. Pada masa ini, pengembangan memori inti magnetik juga ditemukan versi baru, terutama yang bisa membantu pengembangan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, cepat, dan diandalkan, dan hemat energi dibanding pendahulunya. Transistor ini digunakan pertama kali oleh superkomputer bernama Strat yang dibuat oleh IBM. Sementara itu, juga membuat komputer bernama Large. Kedua komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom yang berguna untuk menangani sebagian besar data. Mesin tersebut berharga, mahal, dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan bisnis sehingga membatasi popularitasnya. Dua komputer ini berperan menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan pengganti kode biner. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi ketiga. Pada generasi ketiga, penggunaan transistor ternyata menimbulkan panas yang cukup besar dan berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Masalah ini terselesaikan oleh batu kuarsa. Pasir kuarsa dibuat oleh integrated circuit atau IC, mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil. Hasilnya, ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor dan berhasil membuat komputer semakin kecil. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi keempat. Setelah perkembangan komputer pada 3 generasi, tujuan pengembangan berikutnya adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Kemudian muncul Large Cell Instruction atau LSI yang mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Di tahun 1980-an, Very Interaction memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Chip tersebut ditingkatkan kembali menjadi jutaan dalam Ultra Large atau ULSI. Komponen tersebut dapat meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan kemampuan komputer. Pada tahun 1991, IBM memperkenalkan personal komputer atau PC. Komputer ini berevolusi dari segi ukurannya menjadi laptop yang dapat dilipat dan dibawa kemanapun. Yang terakhir adalah perkembangan komputer pada generasi kelima atau yang sekarang. Komputer yang dikembangkan pada generasi ini adalah komputer fix HAL 9000. Teknologi ini menggunakan artificial intelligence. HAL dapat melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Meskipun realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, beberapa fungsi yang dimilikinya telah terwujud. Proyek komputer generasi kelima digadang-gadang akan disaksikan oleh Jepang dan lembaga Institute for Neo-Computer Technology atau ICOT. Itu adalah ringkasan secara singkat mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.